Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahlil jannah. تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ ما شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan mempelajari fiqh Islami yang sudah kita mulai dari awal kitab fiqh, yang dimulai dari kitab At-Taharah. Kemudian kita masih di kitab At-Taharah. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari kitab At-Taharah. Hanya tinggal sedikit saja, hanya tinggal bab At-Tayammum. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke izalatin najasah. Bagaimana cara membersihkan najis? Apakah harus dengan air yang tahur? Apakah tidak boleh dengan tanah? Dan bab yang terakhir ditutup dengan Babul haidhi wan nifas. Jadi sekitar 3 bab lagi kita akan menyelesaikan kitab At-Taharah biiznillah taala. Sebelum kita mulai, kita akan sedikit menyinggung sebuah postingan. Jadi kemarin ada yang saya dilapori ada postingan. Sebenarnya tidak ingin tidak ingin terus-terusan membahas hal seperti itu. Akan tapi ana khawatir kalau ucapan seperti ini bisa menjurus kepada tersesatnya umat, karena dia sudah menulis di media sosial sehingga itu bisa menyebabkan umat menjadi bingung. Apalagi dia adalah seorang dai yang dihadiri pelajarannya oleh beberapa orang, beberapa talib. Oleh karena itu kami terpaksa harus kembali mengulangi dan kembali mengulangi. Yang mana antum semua sudah faham dan sudah hafal. Dia menulis bahwasannya seorang salafi itu ciri khasnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia mengkritik, akan tetapi pada prakteknya kembali kepada ustadz, kembali kepada kiai, kembali kepada alim ulama, kembali kepada mazhab, kembali kepada organisasi dan lain sebagainya. Tentu perkataan seperti ini memiliki dua sisi. Kebenaran yang dia sampaikan bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu diterima oleh seluruh ulama kaum muslimin dari segala jenis aliran apapun. Tidak ada satupun kelompok Islam kecuali mereka akan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada satupun yang tidak berdalil dengan itu. Kalau ada sekelompok Islam berani berdalil kemudian meninggalkan Quran dan Sunnah, maka dia pasti bukan termasuk kelompok kaum muslimin. Seperti misalnya ada kelompok Syiah dan lain sebagainya. Adapun kelompok kaum muslimin yang ma'ruf pasti berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Hatta Sufiyah kelompok yang rutin melakukan ziarah kubur,
Maksudnya bukan ziarah kubur. Jadi beberapa dari mereka menutupi maksud asli dari ziarah kubur. Beberapa dari mereka mengajak para zairin yang berziarah kubur itu untuk meminta-minta kepada mayit. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan itu yang dipraktekkan. Akan tapi mereka menutupi itu semua dengan istilah ziarah kubur disunnahkan. Ziarah kubur diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meminta kepada orang mati itu boleh-boleh saja, kata mereka seperti itu. Dalilnya di mana? Dalilnya dari Al-Qur'an. Dalilnya dari Al-Qur'an. Kita buka bareng-bareng, coba biar antum tahu dalilnya ya. Pegang mushaf enggak? Ada pegang mushaf enggak? Tak kasih tahu dalilnya. Buka surat Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah. Di belakang tuh kayaknya ada mushaf tuh. Kamu tolong diambilkan beberapa yang di bawah ada. Di surat Al-Baqarah di ayat ke 154. 154. Sebelum kita baca ayatnya, ya. Sebelum kita baca ayatnya, coba misal antum seorang pemilik perusahaan, Saya minta kepada antum untuk menerima anak saya bekerja di perusahaan antum, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Iya, secara syariat Islam kenapa boleh? Karena mungkin dilakukan, ya enggak? Itu mengkuasai antum untuk membuat surat perjanjian kerja dan lain sebagainya. Mungkin dilakukan. Oleh karena itu seperti antum minta tolong kepada orang untuk benerin motor. Jangan sampai menggunakan hadis-hadis tidak seperti posisinya. Seperti hadis idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan malah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak melarang seseorang untuk minta tolong kepada manusia. Seperti kita minta tolong kepada dokter, ya enggak? Boleh-boleh saja kita minta tolong kepada teman untuk mengambilkan tas misalnya yang ketinggalan di kelas, atau mengambilkan motor yang ketinggalan di rumah dan lain sebagainya. Hadis-hadis seperti ini tidak tepat kalau digunakan berhujjah untuk hal-hal yang tidak konteks dalam hadisnya. Jadi pada intinya saya minta tolong kepada antum misalnya, antum kepala sekolah, ya. Saya minta anak saya tolong diluluskan, kira-kira boleh enggak? Boleh-boleh saja enggak? Boleh. Perkara dikabulkan enggak kan terserah kepala sekolahnya ya. Yang penting boleh kan minta tolong dan bisa saja dimungkinkan. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Jangan kalian sangka orang-orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati, ya, jangan dikira mati. Bal ahya, mereka itu masih hidup. Mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak bisa merasakannya. Berarti orang datang kuburan, ya, kuburannya wali, meninggal fisabilillah karena berdakwah fisabilillah. Orang salihin, Mbah Fulan, tolong rezeki saya. Mbah Fulan tolong naikkan pangkat saya. Sama enggak seperti saya tadi minta ke perusahaan? Mirip lah, sama-sama mirip, ya enggak? Kan ahya, hidup. Ahya itu jamaknya hayy. Jamaknya hayy. Kalau saya ke antum boleh minta tolong naik gaji, kenapa ke orang yang sudah mati sebagai wali tidak boleh? Kan masih hidup dia. Ya enggak? Berdalil dengan Quran enggak? Oh, antum dilibas kalau berdebat sama mereka. Maka enggak boleh sembarangan bicara.
kembali ke Quran dan Sunnah, meninggalkan mazhab. Antum tahu enggak siapa sih imam mazhab itu? Posisinya sebagai apa? Siapakah mereka? Apa yang mereka kerjakan selama hidupnya tuh tahu enggak? Ngomong sembarangan seperti itu. Meninggalkan para ulama. Maunya langsung kepada Quran dan Sunnah. Ya, ini langsung pada Quran dan Sunnah nih, akibatnya begitu. Datang ke mayit-mayit, kuburannya para salihin, kuburannya para aulia, wali. Mereka menganggap, oh masih hidup kok. Siapa yang bilang mati? Kamu aja yang nggak ngerti, karena kamu Wahabi, ya kan? Kamu nggak ngerti. Coba Al-Quran itu dibaca, dilihat. Dan mereka ahya, mereka itu hidup. Sebagaimana saya boleh minta kepada antum, tolong, ya kan? Anak saya diterima di perusahaan anda, saya boleh dong minta kepada dia, kan dia masih hidup. Berarti boleh. Ayo, bagaimana mau seperti itu? Kan nggak tepat yang seperti itu, perkataan-perkataan yang seperti itu. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dijadikan hujjah oleh beberapa kelompok-kelompok yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia semuanya sampai mereka bersyahadat bahwasannya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu dijadikan hujjah oleh kelompok-kelompok. Bukan berarti mereka enggak punya dalil dari hadis. Wa qatilul musyrikina kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, bunuhlah itu seluruh kaum musyrikin. Coba, mau langsung kembali Quran dan Sunnah, bisa tersesat umat begitu caranya. Orang-orang kafir itu ada yang harbi, ya enggak? Ada yang musta'man, harus melihat hadis secara keseluruhan, harus melihat perkara secara umum. Tidak bisa langsung main pukul begitu. Kita bisa tersesat. Umat bisa tersesat kalau setiap orang kembali ke Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa petunjuk. Yang menyebabkan muncul istilah akidah ahlu sunnah wal jamaah, itu kira-kira perbedaannya di mana menurut Anda? Istilahnya itu muncul dari kata apa kira-kira? Ahlu sunnah wal jamaah ini muncul dari langsung kembali Quran dan Sunnah atau ada sesuatu yang lebih di sana? Jamaah, sahabat, berarti memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya dengan kepala anda sendiri atau hawa nafsu anda sendiri, tapi ikutilah bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, mereka sudah berada di jalan yang lurus. Maka Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dipahami kecuali dengan pemahamannya para sahabat. Tidak boleh kita terlalu percaya diri langsung memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa kembali ke pemahaman para ulama salaf. Ini bukan manhaj salaf namanya. Ini namanya nekat. Ya nekat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pemahaman ulama salaf namanya nekat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang orang-orang yang mengambil hukum dari Al-Quran tanpa petunjuk ulama salaf. Aku mau tolong. Ininya dengungnya agak kuat sekali. Man takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengambil hukum dari Al-Quran tanpa ada sumber ilmu yang jelas, dari mana dia pemahamannya seperti itu,
sungguh dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti yaumul qiyamah. Dan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, memahami hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar maksud dari hadis tersebut, digunakan serampangan, orang seperti ini sudah berdusta atas Nabi, atas namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar. Orang seperti ini sudah menyiapkan tempat duduknya di api neraka nanti. Waliyadzubillah. Oleh karena itu para ulama salaf itu berusaha menyelamatkan generasi seperti kita yang hafal Quran saja pas-pasan, paling juz 30, 29, 28, 27, 26. Jarang dari kita yang menghafal 30 juz, jarang. Kalaupun ada, jumlahnya jomplang sekali antara kaum muslimin yang hafal dan tidak hafal, jumlahnya sangat jauh. Kemudian bahasa Arab, zaman dahulu negeri-negeri di mana ada bangsa Arab, insya Allah di sana ada bahasa Arab. Coba sekarang daftar ikut kursus bahasa Arab saja tidak. Gimana mau bisa daftar saja enggak? Ya muskilah. Kaum seperti ini kaum muskilah. Kita ini du'afa, kita ini fuqara. Ilmu kita lemah, hafalan kita lemah. Iman kita tuh imannya iman taklid. Antum enggak percaya iman antum iman taklid? Antum dulu waktu pertama kali balik usia berapa? Ada yang mimpi duluan 10 tahun mungkin udah mimpi ya, atau 15 tahun. Itu antum kira-kira tetap beragama Islam karena sudah bisa membaca Quran dan maknanya dan artinya, tafsirnya, apa karena melu-melu wong tua? Ana mau tanya coba. Hah? Ada iman taklid. Bagaimana Anda akan membantah masalah taklid dengan iman Anda sendiri? Anda saja imannya ngikut orang tua tanpa bertanya terlebih dahulu loh. Iya, Anda percaya aja dengan ayah dan ibu Islam, saya Islam. Baca Quran, baca Quran. Padahal tidak ngerti maknanya, tidak ngerti isinya, tapi antum percaya dan antum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sah iman yang seperti ini. Sekarang muncul golongan-golongan melarang taklid dan lain sebagainya. Yang ngomong coba tanya, dulu Islamnya dari taklid apa ijtihad sendiri? Coba ditanya aja. Anda imannya hasil taklid orang tua atau mikir dewek? Coba ditanya aja coba. Mustahil kaum mutaakhirin seperti kita lepas dari taklid, saya katakan mustahil. Tapi suatu hari nanti, kalau antum sudah memiliki keilmuan yang cukup, paling tidak 1 juta hadis antum hafalkan beserta sanadnya, kemudian beserta maknanya, kemudian antum mengerti hadis yang mansukh, yang nasikh, yang umum, yang khusus, yang mutlak, yang muqayyad, yang dhaif, yang sahih. Dhaif yang bisa dijadikan hujjah, sahih yang sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau antum sudah bisa itu, kemudian ayat Qur'aniyah, antum harus bisa qiraah. Bukan hanya cuma yang ada di qiraahnya Hafs. Antum harus menguasai beberapa riwayat, karena riwayat yang satu dan yang lain saling menafsirkan. Kalau antum sudah kuasai itu, qiraat asyarah antum kuasai, kemudian 1 juta hadis antum kuasai, tafsir Quran antum hafal, Qurtubi, Ibn Katsir, At-Tabari, Ummahat. Jadi tafsir-tafsir inti antum kuasai. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antum mengerti maknanya, hubungan dengan yang satu hadis dengan hadis yang lain. Tafadhol, silahkan. Boleh saat itu Anda bicara, saya enggak boleh taklid, boleh. Tapi jangan maksa orang untuk enggak boleh taklid. Karena yang mampu baru Anda sendiri. Orang lain masih jauh. Buktinya orang lain saja masih bertanya kepada Anda, "Pak Ustadz, hukumnya ini apa?" Terus Anda jawab, pasti orang itu langsung, "Nggih, matur nuwun, jazakallahu khair." Betul enggak? Apa bukan taklid itu? Taklid. Ustadz, hukumnya pakaian syar'i tapi warnanya tidak hitam misalnya, ungu gelap atau kuning gelap atau biru gelap, boleh enggak? Insya Allah enggak apa-apa. Kira-kira yang tanya enggak? Dalilnya apa Ustadz? Kira-kira tanya begitu enggak? Enggak.
Dan prakteknya Anda meridhoi hal seperti itu. Taklid bukan? Taklid. Yang melarang taklid itu justru yang melanggengkan taklid paling sering dan paling kebanyakan. Majelisnya isinya ngelarang taklid terus. Tapi tidak ada kajian keilmuan yang mengangkat derajat keilmuan tulabnya, nggak ada. Isinya cuma ngelarang, maksudnya jangan taklid ke sana, taklidnya ke sini saja. Maksudnya seperti itu. Kalau bukan itu maksudnya, harusnya dia membuka kelas-kelas yang meningkatkan skill para tulabnya. Paling tidak secara bahasa. Buka kelas bahasa Arab. Tapi dia juga harus hafal paling tidak Alfiyah Ibn Malik paling tidak. Kalau enggak taklid berarti boleh. Kalau dia enggak mau taklid dalam nahwu, dia harus paling tidak menguasai Alfiyah Ibn Malik paling tidak. Atau Mukhtasar Khalil dan lain sebagainya. Seperti itulah kita harus hati-hati dari model orang-orang ekstremis. Kalau saya katakan ekstremis, dia menyangka dirinya alim padahal baru bisa mengerti huruf bahasa Arab 1-2, baru mengerti mubtada dan khabar, kemudian ismu ina khabar kana. Wallah, ada bait. Ini skill yang dasar untuk menjadi guru bahasa Arab, bukan menjadi seorang fuqaha, masih jauh. Baru menguasai ilmu nahwu langsung merasa dirinya seorang fuqaha. Ada azab. Ini merupakan azab bagi umat, itu musibah saya katakan. Akan tapi rendahlah hati jadi seorang pelajar, jadi seorang talib. Coba rendah hati. Jangan menyangka diri kita ini mujtahid, alim. Coba suudzon dengan diri kita sendiri. Kira-kira sehari-hari kegiatannya apa? Dibandingkan dengan Imam Ahmad, sedekat apa kira-kira Imam Ahmad dengan antum? Kok kira-kira bisa ngomong Imam Ahmad manusia, saya juga manusia. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Mereka bisa berbuat salah, saya sedikit berbuat salah, atau lain sebagainya. Iya, kenapa harus suudzon dengan para ulama dan husnudzon terhadap diri sendiri? Ini kebalik. Ini akhlak yang terbalik. Akhlaknya ulama salaf itu suudzon dengan diri sendiri, husnudzon terhadap orang lain. Ini akhlaknya para sahabat. Bagaimana tidak ketika sahabat Al-Faruq radhiyallahu anhu mendengar bocoran nama-nama orang munafiqin. Apa yang dilakukan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu? Beliau ingin tahu, penasaran sekali. Dikejar terus sahabat yang memegang daftar ini. Dia curiga jangan-jangan dia ada di dalam daftar tersebut. Dia suudzon enggak dengan dirinya sendiri? Suudzon. Kalau kita kira-kira gimana? Soropan buruh lah, bukan anang-anang wis. Ya, insyaallah saya tak orang baik, insyaallah. Muskilah kalau modelnya seperti ini. Ajaklah umat, wahai para duat, wahai para dai, ajaklah umat kepada ilmunya para ulama salaf. Jangan sombong. Langsung mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan sombong. Berapa tafsir yang Anda kuasai tentang Al-Quran? Berapa sunnah yang Anda hafal untuk menafsirkan antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lain? Coba belajarlah sebagaimana para ulama belajar. Hiduplah sebagaimana para ulama hidup. Raih ilmu ini sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Sewajarnya seorang menjadi alim. Tidak ada tiba-tiba belajar 4 tahun, hanya belajar di Madinah 4 tahun, pulang-pulang jadi mujtahid. Mustahil. Atau 14 tahun sekalian di Madinah, pulang-pulang langsung berijtihad, saya tidak bermadzhab. Ajib. Ya, terus kamu imannya dapat dari mana? Ya, kalau nggak bermadzhab terus imannya dapat dari mana? Kitab yang Anda pelajari itu yang mulang siapa? Saya mau tanya. Kok tidak bermadzhab? Yang mulang kitab yang Anda buka sekarang itu yang mulang siapa? Bukankah manusia, guru Anda? Kemudian Anda mengikuti tarjihnya guru Anda. Itu namanya taklid. Kalau bukan taklid terus apa? Kecuali Anda membuka kitab sendiri, Anda
ya semalam suntuk baca sendiri, kemudian mengambil kesimpulan sendiri, tidak terikat dengan pendapat orang lain. Hadza huwa ijtihad. Tapi ijtihad pun banyak syaratnya. Paling tidak Al-Quran dan Sunnah, ya, paling tidak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihafal, ngerti ayat-ayat juga beberapa hukumnya dihapus. Tidak semua ayat Qur'annya bisa dijadikan hujjah. Seperti di surat An-Nisa, kita lihat, ya. Buka lagi surat An-Nisa. Baik, surat An-Nisa ayat ke-24. Baik. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah wa la junaha 'alaykum fima taradaytum bihi min ba'dil fariḍah. Baik, ayat ini adalah dalil tentang halalnya nikah mut'ah. Lihat baik-baik. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. Dalam riwayat qiraah yang lain, ila ajalin musamma, sampai waktu yang kalian tentukan sendiri. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, fima taradaitum bihi, atas nilai mahar yang kalian tentukan sendiri, yang kalian sepakati, min ba'dil fariḍah ila ajalin musamma, sampai waktu yang kalian sepakati sendiri. Berarti ini hukumnya namanya kawin apa? Kawin kontrak. Dalilnya surat An-Nisa. Mau langsung kembali ke Quran dan Sunnah? Mustahil. Beberapa ayat sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Maknanya sudah dihapus dengan ayat yang lain, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, secara umum, jadilah talib yang rendah hati, ambil ilmunya para ulama salaf. Insyaallah di sana banyak jalan keselamatan. Al-Imam Malik itu mengambil ilmu dari para tabi'in, yang mana para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah mengambil ilmu dari Ibrahim An-Nakhai, yang mana beliau adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua itu pekerjaannya mengumpulkan ilmunya para sahabat. Tidak ngarang dewek seperti kita, bukan. Imam Ahmad itu mengumpulkan ilmunya para sahabat. Mereka mengajak kita kepada ilmunya para sahabat, bukan mengajak kita langsung kepada Quran dan Sunnah, bukan. Mengajak kita kepada ilmunya para sahabat. Karena pemahaman mereka yang tepat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan menipu umat terus-terusan dengan mengatakan jangan taklid, kemudian langsung kembali Quran dan Sunnah, tidak perlu bermadzhab, tidak perlu ikut pendapat ustadz, tidak ikut pendapat kiai. Yang ngomong sendiri kalau ditanya pun berfatwa, kemudian yang ngikuti tidak tanya dalilnya, dia ridho saja. Ini namanya apa kalau bukan taklid? Tidak perlu terus-terusan seperti itu. Saya tidak bermadzhab dan lain sebagainya. Anda belajar bukunya yang mulang manusia, bukan saya mau tanya. Aneh. Harus mengerti istilah mazhab itu maknanya apa, yang dikandung itu apa. Apalagi lulusan Arab Saudi kemudian mengatakan tidak bermazhab, ya, ajib ini saya katakan.
negara Arab Saudi itu mazhab resminya Hanabilah, itu mazhab resmi, ditulis dalam berkas negara loh. Nah, terus Anda lulusan sana bilang saya tidak bermazhab, terus ambil ilmunya dari mana? Ngarang sendiri. Oh, saya hanya mengambil yang benar dan yang kuat. Yang ngomong itu benar dan kuat siapa? Guru Anda bukan? Ya udah, berarti Anda itu taklid dengan guru Anda. Muskilah. Itu bukan sebuah masalah kok, dan bukan aib. Itu bukan aib dan bukan sebuah masalah. Sampaikan bahwa saya taklid, bahwa saya mengikuti guru saya, bahwa saya mengikuti fatwanya Imam Ahmad. Apa susahnya sih rendah hati seperti itu? Kenapa harus tampak wah di depan masyarakat padahal keilmuan masih sangat kecil? Hafal Quran saja tidak. Kenapa harus menampakkan dirinya seorang imam, seorang mujtahid, seorang alim kabir? Orang seluruh Indonesia harus ikut sama saya, harus ikut fatwa saya. Kalau saya bilang rajih berarti rajih, kalau saya bilang dhaif berarti dhaif. Isyhadza. Imam Malik berkata, saya tidak akan berfatwa sampai 70 ulama di Masjid Nabawi setuju dan membolehkan saya untuk berfatwa. Sekarang yang terjadi rebutan untuk berfatwa, cepet-cepetan. Ada masalah, cepet-cepetan berfatwa. Atau bahkan bikin lembaga fatwa baru. Ya, enggak puas dengan lembaga fatwanya Indonesia, dia bikin lembaga fatwa baru. Cepat-cepatan berfatwa. Padahal para sahabat diriwayatkan oleh para ulama salaf, para sahabat itu tunjukkan kalau berfatwa, tanya fulan saja, terus sampai kembali ke orang pertama. Ini para sahabat. Kalau kita gimana? Ditanya, oh ya, masalah ini tentu maksudnya adalah seperti ini. Hampir semua pertanyaan dilibas, hampir semua pertanyaan dijawab kecuali sedikit. Kalau tidak salah perkataannya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala pernah berkata, ajra'ukum lil futya aqallukum ilma. Perhatikan, kalau antum ingin tahu orang yang ilmunya paling sedikit di antara kalian, yang paling banyak berfatwa dan sedikit mengatakan la adri. Fatwanya sangat banyak, hampir semua pertanyaan dilibas, hampir semua pertanyaan dijawab, dan sangat sedikit mengatakan la adri atau saya tidak tahu. Ketahuilah itu orang yang paling sedikit ilmunya. Orang semakin berilmu semakin takut salah berbicara. Orang semakin berilmu semakin takut bahwa hukum yang diambil itu ternyata salah atau tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin berilmu akan semakin rendah diri dan sibuk meningkatkan kualitas. Bukan sibuk menunjukkan kualitas, bukan. Sibuk meningkatkan diri. Oleh karena itu perhatikan, Imam Malik pernah didatangi sekitar 40 lebih pertanyaan, tidak dijawab kecuali sekitar 4 pertanyaan. Tidak ada rasa malu. Imam Malik mengatakan la adri, tidak ada rasa malu. Karena beliau tahu yang menghisab itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kenapa harus malu enggak bisa jawab? Atau masih ragu-ragu? Dan dalam beberapa riwayat ulama Hanabilah, Al-Imam Ahmad kalau mengatakan la adri paling sering kalau mengatakan la adri, karena beliau tahu khilaf yang berada di dalam masalah tersebut dan belum mengambil sikap mana pendapat yang paling rajih menurut beliau rahimahullah taala. La adrinya imam itu bukan benar-benar seperti saya gitu ya. Kalau saya ngomong la adri memang la adri, jangan dianggap seperti Imam Ahmad ya. Saya kalau bilang la adri beneran la adri, benar-benar enggak tahu. Oleh Imam Ahmad la adrinya itu maksudnya karena saking menguasai khilafnya dalam masalah ini dan kuat khilaf dalam masalah ini, dan belum menentukan pendapat yang akan diambil, pendapatnya sahabat yang mana tuh belum menentukan. Tapi kalau di kita baru ngerti satu sisi, hajar langsung, libas, rojah rojih dan seterusnya. Qawa qawi, dhaif. Padahal bisa jadi hadis dhaif itu mukhtalaf. Anda sudah sampaikan hadis apa tentang apa yang dhaif? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman melahirkan manfaat itu adalah
riba. Hadis didhaifkan oleh banyak para ulama. Terus bagaimana? Berarti bagaimana? Ya ini katanya mau langsung kembali ke sunnah, ya enggak? Hadisnya dhaif, langsung tinggalkan. Enggak bisa. Lihat dulu perbuatan para sahabat di sana seperti apa. Wa alaihil amal, itu hadis dhaif betul, tapi perbuatan para sahabat menunjukkan amalnya perbuatan dari hadis tersebut. Wa alaihil amal, itu kebanyakan komentarnya Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau rahimahullah taala, jazahullahu khairan katsiran. Beliau rahimahullah taala kalau mengomentari sebuah hadis itu bukan hanya sanadnya, tapi mengomentari hadis ini diamalkan enggak. Beliau mengomentari sering, banyak. Wal hadis dhaif wa alaihi al-amal inda aktsaril fuqaha. Biasanya seperti itu. Hadisnya dhaif tapi dijadikan hujjah oleh para fuqaha. Mengapa para fuqaha berani menjadikan hujjah? Karena para sahabat amalannya seperti itu. Mengharamkan pinjaman yang melahirkan manfaat. Oleh karena itu meskipun hadisnya dhaif tetap kita jadikan hujjah karena perbuatan para sahabat menunjukkan hal tersebut. Maka harusnya kita terima kasih dengan imam mazhab. Mereka sudah menyelamatkan kita dari hadis-hadis dhaif yang ternyata diamalkan oleh para sahabat. Atau hadis sahih yang maknanya ternyata sudah mansukh, sudah ditinggalkan, diganti dengan hadis yang lain. Atau hadis sahih tapi umum, ternyata hadis lain yang khusus dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita tergolong manusia yang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan atas nama Nabi Muhammad SAW. Tayyib, ada yang usul praktek mandi. Ada yang usul. Lah itu mau langsung dikut. Berarti ini langsung ditutup saja majelisnya atau langsung? Tayyib, kita ulangi lagi tentang sifatul ghusl saja ya. Sifatul ghusl antum bisa membayangkan insyaallah. Nanti praktek juga tidak ada masalah. Sahal. Urutan dalam kitab para fuqaha itu biasanya mandi yang sempurna dulu, baru yang cukupan. Kita balik sekarang yang cukupan dulu, biar kelihatan yang sunnah itu apa saja. Ya. Mandi paling minimal, standar paling minimal untuk mandi junub adalah yang pertama harus melakukan namanya apa nih? Niat. Ini tidak boleh di tengah-tengah, ini harus dari awal. Supaya awal rangkaian wudu sudah terikat dengan yang namanya niat. Mengapa harus? Karena hadis innamal a'malu binniyat. Amal kita tidak akan terhitung pahalanya sampai ada niat di dalamnya. Oleh karena dari awal rangkaian amal harus ada niat. Berarti niat harus dilakukan sebelum amal rangkaian dilakukan, supaya awal rangkaian sudah terikat dengan yang namanya niat. Oleh karena itu niat tergolong syarat. Syarat itu dipenuhi sebelum Anda bekerja. Ya enggak? Anda kalau daftar di perusahaan, Mas silakan syarat-syaratnya dipenuhi terlebih dahulu, kan gitu kan? Atau daftar ke PKBM Mutiara Sahabat, ya kan? Calon peserta didik SMP nggih, Pak. Calon peserta didik, kan syarat-syaratnya apa saja, kan begitu. Sebelum sekolah itu syarat-syaratnya harus dipenuhi apa? Bersekolah nembe ngumpulna syarat-syarat. Kan sebelum sekolah ya dah. Ada niat. Niat berarti sebelum rangkaian ibadah yang pertama terjadi, niat harus sudah ada. Dengan kata lain, niat harus ada sebelum rangkaian ibadah. Ada paling tidak setelat-telatnya bersamaan dengan awal rangkaian ibadah itu paling terakhir. Kalau tidak berarti awal ibadahnya tidak terhitung. Tidak terhitung. Pertama niat. Niatnya dilafadzkan atau tidak?
Dilafadzkan atau tidak? Masa sih? Baik. Hah? Dilafadzkan. Ya sudah baca dewek wis tak ulang kok. Baik. Wa yusammi, nanti dibuka sendiri ya. Di kalau tidak salah di sifatul wudu. Kalau tidak salah ingat ya. Di sifatul wudu itu ada permasalahan tentang talaffuz bin niyat. Betul lah? Ingat enggak? Nanti diulang lagi sambil santai lah, sambil kelelengan ya, sambil buka-buka maning di talaffuz bin niyat ya, digoleti maning. Oh iya. Ini semua akan bersambung, Pak. Ya. Semua halaman insya Allah dibangun dari halaman-halaman sebelumnya. Dan enggak akan diulangi lagi. Kalau diulangi setiap pembahasan diulangi, bisa-bisa menjadi bukan matan lagi tapi jadi syarah. Ya. Ini syarah tapi butuh disyarah. Ya begitulah intinya. Wa yusammi fa yaqul bismillah. Setelah niat yang pertama dilakukan adalah bismillah. Kemudian apa? Wa ya'umma badanahu bil ghasli marratan. Menyeluruhkan air dari ujung atas sampai ujung bawah. Ya. Ujung atas ujung bawah kan ada yang tersembunyi, ya kan? Ada yang keselimpet, ada yang terjepit, ada sing tikungannya mandan jero, ada yang bentuknya seperti goa dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk apa singkatan tok? Nah, perhatikan ya. Jadi cuma 3 hal. Niat, bismillah, kemudian menyeluruhkan air ke seluruh bagian tubuh. Apa sih maksudnya ke seluruh bagian tubuh? Perhatikan, ini penting. Ay yaghsilu zahira jami'i badanihi, membasuh seluruh yang nampak dari badan kita, dari atas sampai bawah. Wa ma fi hukmihi, dan yang mengambil hukum zahir. Maksudnya apa? Dia tersembunyi tapi mengambil hukum zahir. Contohnya apa? Ayo, hidung. Di dalamnya kan tersembunyi kan, tapi mengambil hukum zahir. Kemudian mulut sama. Tersembunyi yang kejepit, ya enggak? Diambil hukum zahir. Kemudian di belakang di antara 2 bemper tersembunyi tapi mengambil hukum zahir dan lain sebagainya. Rambut ya, kulit kepala, kemudian kulit wajah ya, kulit wajah secara umum. Wa ma fi hukmi, itu yang namanya mengambil hukum zahir. Dia tidak zahir, dia tidak nampak. Ya, kulit kepala nampak enggak kalau ada rambutnya? Tidak nampak, tapi mengambil hukum zahir. Mulut kalau dia mingkem kan enggak kelihatan bagian dalamnya, tapi dikatakan mengambil hukum zahir. Lubang hidung tertutup, ya enggak kelihatan, tapi mengambil hukum zahir. Min ghairi darar, tapi jangan sampai menyakiti. Apa contohnya jangan sampai menyakiti? Mata, ya. Dia bagian dalam atau zahir, tapi kalau kena air menyakiti. Contohnya mata. Ada juga lubang telinga, ya, lubang telinga nampak, ya enggak? Tapi enggak boleh dibasuh ketika mandi janabah karena akan menyebabkan darar. Kal fami wal anfi wal basyarah allati tahta syu'ur walau kathifah. Kalau waktu wudu kita ingat, kalau yang janggutnya lebat, yang wajib baginya adalah bagian mananya yang dibasuh di wajah? Yang nampak saja, ya enggak? Yang nampak saja sampai sepanjang rambut tersebut. Itu ketika berwudu. Tapi kalau mandi janabah enggak, masuk semuanya, ya. Wajib, tidak tebal, tidak tipis, mau warnanya putih, mau warnanya kuning, merah, bebas keriting atau bonding, rebonding, atau di biak tengah atau kanan kiri, dikepang, bebas, tetap kulitnya harus kena. Wal basyarah allati tahta syu'ur walau kathifah wa batin sya'r, rambut sisi bagian dalam kita.
Jadi bagian kepala ini ada kulit kepala, ya, ada rambut bagian luar yang nampak, ada bagian rambut di tengah-tengahnya ini. Antar bagian luar dan kulit kepala itu rambut bagian dalam. Ada ujung rambut jadi bagian luar, ada kulit kepala, dan di antara keduanya namanya rambut bagian dalam. Wa batini sya'r, kalau mandi janabah kabeh kudu kena kulit kepala, ya rambut luar, ya rambut dalam, intinya semuanya. Wa dhahirihi ma'a mustarsilihi, rambutnya gondrong semuanya, pan gondrong sampai 2 meter ya bebas. Semuanya rambutnya, yang nampak dan yang tidak nampak. Mau tebal sekali misalnya seperti sarang tawonnya, besar sekali, itu resiko ditanggung sendiri. Jadi kalau mau gaya juga harus pertimbangkan, ya, resiko mandi janabahnya. Iya. Itu berarti harus dikuas-kuas. Nah, harus dikuas-kuas. Kulit kepala, bagian luar dan bagian tengahnya juga harus kena semuanya. Ma mustarsilihi wa ma tahta hasyafati aqlaf, wa ma tahta hasyafati aqlaf, dan di balik kulit zakar yang belum disunat. In amkana syamruha, kalau mungkin untuk di apa? Dilinding. Ya, kalau mungkin untuk dilinding berarti bagian itu harus dibersihkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang yang sudah disunat. Ya enggak? Orang sudah disunat bagian itu harus kena air enggak? Jadi sama, selama itu mungkin untuk disingkap, maka bagian itu harus terkena air. Ini bagi yang belum disunat. Kecuali satu, yaitu wanita yang mandi apa? Hah? Yang benar, mandi janabah. Kecuali wanita mandi janabah. Yang wajib baginya hanya kulit kepala dan bagian luarnya saja. Oleh karena itu tidak harus seorang wanita mandi janabah melepaskan ikatan rambutnya, tidak wajib. Akan tapi Nabi SAW memerintahkan bagi yang mandinya karena haid wajib dilepas ikatan rambutnya. Maksudnya apa? Semua bagian rambut harus kena. Wa tamassyati, dalam hadis disampaikan Nabi SAW, dan sisirlah rambutmu dengan air. Berarti semuanya harus kena, satu persatu harus kena. Tapi kalau janabah tidak harus dilepas ikatan rambutnya, menunjukkan berarti rambut bagian dalam tidak wajib. Yang wajib adalah kulit kepala. Masukkan jarinya di rata-rata, ambil air lagi sampai 3 kali, maksimal 3 kali. Tapi kalau dia ingin, saya belum yakin, saya yakinnya sampai 4 kali, 5 kali tidak ada masalah. Sampai dia yakin, tapi jangan sampai terjerumus dalam masalah was-was, ya. Terus-terusan koyo aduh kurang yakin, setengah jam 2 jam ngomong mandi urung rampung-rampung. Yang di luar khawatir nanti. Soalnya menunggu terlalu lama, yang khawatirnya menunggu terlalu lama yang di luar. Baik. Mengapa kok dibedakan seorang wanita? Hikmah. Kalau dibedakan mengapa? Karena hadis menunjukkan hal tersebut. Ya ada dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Perbedaan antara wanita mandi janabah dan mandi karena haid itu memang dibedakan. Bisa dipetik pelajaran hikmahnya. Kenapa perlu dibedakan? Karena sering. Ya. Lima syaqqati takarrurihi. Karena sering. Bahkan sering kali baru mandi kemudian dikirim lagi ke tempat mandi lagi. Nah itu kasihan. Jadi jangan sampai syariat Islam itu membuat seorang wanita jadi terkena penyakit kepala. Ya enggak. Karena ini kan lama. Apalagi yang rambutnya tebal. Apalagi suaminya modelnya Umi rambutnya nggak boleh dipotong. Wah ini yang begini ini mantap. Rambutnya tebal panjang, wah itu kalau basah kasihan, ya nah, kalau basah semuanya kasihan. Ya, kalau sehari harus terulang 2-3 kali kan bisa
bisa kedinginan kepalanya. Nanti jadi tidak tidak bisa efektif membantu suaminya dan lain sebagainya. Oleh karena itu syariat Islam datang dengan hukum yang Hanafiyah, berada di tengah-tengah, samhah, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kemudahan. Mandi janabah wajib harus basah, tapi kalau wanita beda. Kalau wanita beda karena tamasyaqqah takarrur. Sedangkan laki-laki kebanyakan rambutnya tidak panjang dan tidak ada keperluan untuk menghias rambut sampai 2 meter, 3 meter dan lain sebagainya. Ada 2 meter, 3 meter? Tayyib. Sifatul ghusli al-kamil, itu sifat ghusl yang cukupan tadi ya, yang cukupan. Cuma berapa? Cuma 3 hal. Niat, kemudian basmalah, kemudian menyeluruhkan air. Menyeluruhkan air yang paling penting ya. Sampai mana saja sih, ya kan? Jangan lupa hidung, istinsyaq ya, istinthar, kemudian berkumur, kemudian tikungan-tikungan. Ada yang mirip gua di mana? Di pusar. Ayo dibersihkan. Itu dibersihkan maksudnya bukan harus digosok-gosok, enggak usah. Maksudnya air sampai sudah selesai. Ya, air sampai sudah selesai. Jangan sampai boros sabun. Apalagi enggak mungkin syariat Islam mengajarkan antum untuk sering-sering belanja, itu enggak mungkin. Iyalah, ndak harus pakai sabun, ndak harus. Apalagi cuacanya sedang dingin. Misalnya berulang-berulang bisa kedinginan malah ya kan. Besok mohon maaf Pak, saya izin nggak berangkat, tuh kan lucu. Jadi tidak harus, maksudnya bukan berarti digosok-gosok, bukan, tapi diratakan sampai yakin menyeluruh airnya ke seluruh permukaan kulit. Yang tikungannya model apapun, telinga ini kan banyak tikungannya ya enggak? Kemudian daerah perut ke bawah juga banyak tikungannya, itu diperhatikan. Airnya harus sampai ke sana, jangan cuma lewat-lewat tok, tapi airnya diratakan sampai menyentuh seluruh permukaan kulit. Nah, sekarang mandi yang sempurna. Tadi yang cukupan, ya enggak? Mandi yang sempurna kemarin kita sudah rangkum mencakup berapa hal? 10. Masya Allah, barakallah. Coba yang mencatat tafadhal menyebutkan, berbagi sama teman-temannya. 10 hal terrangkum untuk mandi janabah yang sempurna. Apa saja itu? Silahkan. Niat. Basmalah. Sambil disebutkan hukumnya gimana? Ya, lebih bermanfaat enggak kira-kira? Niat hukumnya wajib dan syarat. Wajib dan dia syarat. Kemudian basmalah hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanabilah wajib, ya. Kemudian tapi wajibnya bagaimana? Ada keterangan khusus yang sudah kita sampaikan. Wajibnya maksudnya seperti apa? Kalau sudah kelewatan maka sudah gugur. Tapi itu khilaf dalam mazhab Hanabilah. Kita ambil satu pendapat saja, bahwasanya kalau tempatnya sudah kelewatan, lupa ya, tajibu ma'adzikri atau ma'adzikri. Kalau tempatnya sudah kelewatan basmalahnya, sudah sampai mengalirkan air ke seluruh tubuh, maka tidak perlu diulang karena sudah lewat tempatnya. Dia tempatnya di awal. Tapi itu khilaf dalam mazhab Hanabilah, khilaf. Pendapat yang lain tetap diucapkan meskipun sudah lewat. Tapi cukupkanlah dengan satu, yang satu buat pengetahuan. Kemudian niat, basmalah, kemudian apa lagi? Mencuci tangan 3. Berarti hukumnya apa? Pasti, ya. Kemudian hukumnya muasa sih. Yang ini wajib. Ya, memang tidak diulang oleh muallif karena urutannya kan kebalik ya. Ini kita balik. Urutannya ini dulu harusnya tadi. Kemudian baru wudu yang minimalis. Tapi tadi sengaja kita balik supaya antum tahu yang minimalis dulu, jadi ngerti yang lebih dari itu berarti sunnah hukumnya, ya. Tapi untuk masalah ini hukumnya wajib nih. Ya. Membersihkan segala sesuatu yang menghalangi air dari menyentuh kulit, baik yang najis maupun yang tahir, sama saja. Tetap harus dibersihkan. Mengapa? Kalau tidak berarti dia menghalangi air dari menyentuh
dari menyentuh kulit. Nah, ini wajib. Ya. Memang tidak diulang oleh muallif. Ini wajib, harus dibersihkan terlebih dahulu. Berarti ini sebelum wudu bukan? Sebelum wudu, ya. Jadi kemarin juga ada yang bertanya, katanya kan wudunya batal kalau menyentuh bagian itu. Nah, bagian itu disentuh sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu, bagian-bagian yang kalau disentuh membatalkan wudu itu diselesaikan dulu. Ya. Itu kena air secara rata baru kemudian berwudu. Jadi kalau sudah itu nanti mandinya sudah tidak perlu lagi menyentuh bagian tersebut. Wa yatawaddau kamilan, wudunya sempurna, ya. Ada juga yang bilang ini wudunya setengah, nanti setengahnya dirampungna setelah mandi. Dan enggak pernah dengar ya yang seperti itu. Padahal hadisnya mengatakan wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan cara wudunya beliau ketika hendak menunaikan ibadah salat. Untuk salat berarti ibadahnya, wudunya berarti sempurna enggak? Sempurna, tidak dipotong-potong. Kemudian wudu itu harus selesai dalam satu sesi, tidak bisa dijeda. Kalau kejeda dengan mandi dalam mazhab Hanabilah, maka wudu tersebut tidak sah. Buktinya apa? Buktinya ada seorang sahabat yang lupa menyempurnakan membasuh kaki, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di kakinya ada yang bagian kering tidak terkena air wudu. Kalau seandainya wudu boleh dijeda, apalagi membasuh kaki urutan terakhir bukan? Urutan terakhir. Berarti kan dibasuh sikilnya rampung. Iya kan? Kalau boleh dijeda, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia membasuh kedua kakinya kemudian masuk ke rangkaian ibadah salat, tapi tidak. Disuruh mengulangi wudu dari awal, menunjukkan wudu itu harus selesai dalam satu sesi, tidak bisa dijeda. Padahal membasuh kedua kaki rangkaian terakhir loh. Rangkaian terakhir. Kalau memang boleh dijeda, harusnya tinggal cuci kaki terus masuk ke dalam ibadah salat. Tapi tidak, harus diulangi. Mengapa? Karena tidak boleh ada yang namanya jeda. Oleh karena itu para ulama juga membahas masalah tentang ngobrol ketika wudu. Ngobrol ketika wudu. Beberapa para ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena bisa jadi wasilah menjeda ketika seseorang berwudu. Tapi mazhab Hanabilah mengatakan la yukrah, tidak makruh ngobrol ketika wudu. Silahkan ngobrol, masya Allah, tabarakallah, tembekaton dan lain sebagainya. Ngobrol aja, tidak ada masalah. Yang penting wudunya jangan sampai dijeda, lanjut terus, ya. Wa yatawadda kamilan, dan wudu secara sempurna. Wa yahthil ma ala ra'sihi thalathan turawihi, dan mengambil air sedikit, bukan banyak loh, sedikit aja, sedikit yang penting tangan ini bisa basah semuanya. Kemudian dimasukkan ke dalam kepala, masukkan ke dalam kepala, ambil kulit-kulit kepala, ini namanya tarwiyah. Ay yurawi fi kulli marratin usul sya'rihi, setiap ambil satu kali cari usul itu pangkal dari rambut, berarti maksudnya kulit kepala, kulit kepala. Li hadithi Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah mencuci tangannya 3 kali, wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu sempurna. Sempurna sebagaimana wudu ketika hendak menunaikan ibadah salat. Thumma yukhallilu sya'rahu biyadayhi, kemudian melakukan takhlil, yaitu tadi itu memasukkan jari jemari ke dalam kepala untuk mendapatkan kulit kepalanya. Hatta idza dhanna annahu qad rawwa basharatahu, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki prasangka kuat bahwasannya seluruh kulit kepala sudah terkena air. Air yang membasahi tangan kita itu sudah cukup untuk menyentuh kulit kepala, bukan harus banyak, karena bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa yahthi,
wa yahthi, mana tadi? Wa yukhallilu sya'rahu. Oh ya, di hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan 3 hasayat. Al-hathi ini mengambil air sedikit untuk dimasukkan ke dalam kulit kepala. Afadhal ma alaihi 3 marrat, kemudian menyeluruhkan air ke seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian ghassala sa'ira jasadihi, kemudian diratakan air tersebut sampai menyentuh seluruh bagian tubuhnya. Hadis muttafaqun alaihi. Wa ya'umma badanahu ghasla, dan tidak cukup menggunakan mengusap itu. Antum basahi air kemudian diusap, ini air dibasahkan ke tangan ya, berarti antum ambil air terus diusap, tangan ambil air terus diusap. Ini namanya masah, namanya mengusap. Jadi perbedaan mengusap dan membasuh itu bukan kekuatan gosokannya, bukan. Kalau antum ngambil airnya begini kemudian digosok-gosok, itu tetap saja namanya mengusap, sama saja. Yang menjadi patokan itu sebenarnya banyaknya air yang menempel di kulit, bukan tekniknya. Mau digosok, mau diusap, mau munyer-munyer, itu bukan itu intinya. Perbedaan mengusap dan membasuh itu di jumlah airnya, sebenarnya di jumlah airnya. Kalau cuma basahin tangan begini, kemudian ini namanya mengusap, meskipun antum gosok, sama saja namanya mengusap. Tapi kalau air diambil begini kemudian begini, ini namanya membasuh. Airnya jumlahnya lebih banyak. Fala yujzi'ul mashu, tidak boleh dalam menyeluruhkan air dengan metode masah, dengan metode mengusap. Thalathan, jadi air dibasuh ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Hukumnya apa berarti? 3 kalinya hukumnya sunnah. Meratakan air di seluruh tubuh hukumnya wajib, meskipun hanya satu kali. Hatta ma yadhharu min farji imra'atin 'inda qu'udin li hajah. Ini wajib hatta seorang wanita yang ketika duduk nampak sedikit bagian yang ketika berdiri tertutup. Ketika duduk nampak, itu bagian wajib juga untuk terkena air ketika mandi janabah. Wa batina sya'r, dan bagian dalam rambut. Wa tanquduhu li haidin, dan rambutnya dilepas ikatannya ketika mandi janabah. Mandi karena haid. Adapun karena janabah, rambut seorang wanita tidak perlu dilepas ikatannya. Maksudnya yang wajib berarti bagian mana? Kulit kepala dan luarnya saja cukup. Kemudian sunnah juga namanya dalk. Apa itu dalk? Wa yadlukuhu. Apa itu dalk? Tadlik. Apa dalk? Menggosok. Dalk itu menggosok. Jadi menggosok bagian tubuh kita hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib adalah seluruh kulit terkena. Oleh karena itu muncul pertanyaan, kalau habis menginap di Guci kemudian langsung nyemplung ke kolam, kemudian niat sebelum nyemplung, kemudian apa? Bismillah, kemudian nyemplung, blung, langsung gaya lele. Lah di dalam semua bagian dikenakan air, kemudian keluar. Kemudian mendengar azan zuhur, kemudian bersih-bersih, pakai handuk, berpakaian, langsung berangkat ke masjid. Hukum salatnya bagaimana? Sah, seperti itu ya. Jadi intinya itu air menyeluruh. Adapun menggosok hukumnya sunnah. Hakadha. Wa yadlukuhu wa yatayaman, kemudian sunnah juga memulai dari yang sebelah kanan. Kemudian wa yaghsilu qadamaihi thaniyan, mencuci kedua kaki untuk kedua kalinya. Kalau yang pertama kapan? Ketika berwudu secara sempurna, ya. Nah, ini yang kedua kalinya bukan bagian wudu, dia hanya mencuci kedua kaki saja. Di tempat yang berbeda, ya, geser sekitar setengah meter atau beberapa sentimeter di tempat yang berbeda, mencuci kedua kakinya. Wa yakfi dhannu fil isbagh, dan cukup
menggunakan prasangka saja. Dalam menyangka air sudah sampai ke seluruh bagian tubuh, itu tidak harus pakai ilmu yakin karena membebani. Ya enggak? Ilmu yakin itu berarti harus pakai apa? Harus pakai mikroskop. Ya. Antum ambil teropong, ya. Orang suruh teropong, coba air sudah menyentuh seluruh permukaan kulit saya enggak? Kamu teropong coba. Nih kulit kepalanya dicek, ya, udah ada airnya belum semuanya. Oh bisa sampai subuh itu. Nah, ya lama sekali. Maka cukup pakai prasangka aja. Ya pakai prasangka, wa yakfidh dhannu fil isbagh, cukup dengan prasangka saja. Qala ba'duhum wa yuharriku khatamahu liyatayaqqan wusul al-ma'. Yang menggunakan cincin, kemudian cincinnya tidak bisa dilepas, ya enggak? Karena ini cincin dulu diberikan pas awal menikah, ya kan? Hah? Kemudian hidup dalam penuh kebahagiaan, sehingga bobot pun meningkat, ya enggak? Cincin yang tadinya pas di jari jemari yang lentik, kemudian jadi seperti sudah nggak bisa dilepas. Sudah nggak bisa dilepas, Bi. Ya wis. Caranya adalah dengan bagaimana? Wa yuharrika khatam. Kalau seperti itu ndak perlu bingung, Mi. Syariat Islam ge wis paling kepenak. Digeser-geser saja cincinnya sudah cukup, itu sebagai prasangka. Supaya kita ada prasangka bahwasanya air masuk ke sela. Kalau nggak masuk sela-sela kan nggak bisa digeser. Ya, nah pasti seret toh, seret. Nah, begitu digeser-geser, terus mulai lancar digeser-gesernya, berarti tanda air sudah masuk seperti itu. Oh ya, udah selesai. Itu kira-kira. Jadi prakteknya ini, tinggal prakteknya mau kapan ini. Tapi niatnya sah berarti harus ke villa dulu, baru ke kursi dulu. Tapi jujur maksudnya penjelasan kita tadi gimana? Bisa dipahami enggak kira-kira? Gampang ya? Gampang. Gari adus tok angel apa? Tapi enggak apa-apa, mungkin yang kita perlu praktik itu yang sempurnanya mungkin ya. Kalau yang minimalis ya penting teles kabeh ya ibu. Teles kabeh. Biar nyemplung wis. Memang yang perlu dipraktikkan itu yang sempurna, Ya fadhal antum tinggal atur kapan nanti kita bikin sesi khusus untuk latihan atau praktek mandi janabah. Kira-kira Tayyib, ada pertanyaan enggak sebelum kita masuk ke bab berikutnya, bab tayammum? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Enggak usah. Cukup ya. Antum cukup niat di awal mengangkat hadas. Maka antum sudah dapat 2. Kan kita sudah jelaskan di awal ya. Kalau dari awal antum niatnya mengangkat hadas, maka antum sudah dapat 2, yaitu mengangkat hadas kecil dan besar. Jadi tidak perlu niat lagi, cukup di awal. Kalau kentut harus dilatih dari awal kan? Kalau atau kencing. Itu harus dari awal atau gimana? Ketika mandi panas. Bismillah. Bentar, belum. Allahu alam, sepertinya ya karena merupakan syarat ada di, kalau tidak salah di
bab wudu kalau tidak salah ada, merupakan syarat sahnya juga adalah berhentinya hadas. Berhentinya hadas. Kalau hadasnya tidak berhenti, maka nanti mengambil hukum darurat, sebagaimana orang yang kita sampaikan berhadas terus-menerus itu loh. Ingat tak antum? Adapun orang yang normal maka disyaratkan hadasnya berhenti. Kemudian baru melaksanakan taharah secara sempurna. Berarti kalau putus di tengah jalan maka harus diulangi lagi dari awal. Allahu a'lam. Yang nampak seperti itu sepertinya. Kalau misalkan apa ya? Itu harus berarti niatnya beda ketika mandi sempurna sama kayaknya ya sekedar atus kemudian hadis yang ini loh. Sekedar cukup loh. Itu yang minimalis sama. Misalkan kita mau niat mandi secara sempurna tapi ternyata buru-buru. La ba'sa. Cukup niat raf al hadath itu sudah cukup. Iya. Tentang menyiram air di sebelah kiri. Sebelum melakukan wudu, diperintahkan untuk mencuci kemaluan akan menyiram air ke sebelah kiri. Menyiram air sebelah kiri. Allahu a'lam. Dari yang kita pelajari, ana tidak melihat yang dijadikan hujjah adalah hadis-hadis tersebut. Jadi tetap saja diawali dengan mencuci kedua tangan, kemudian mulai dari yang sebelah kanan dulu. Berarti mulai dari yang sebelah kanan. Berarti mengambilnya dari tangan yang kiri dulu. Menggunakan tangan yang kiri untuk menyiram bagian tubuh sebelah kanan. Karena tayamun, karena ketika bersuci mendahulukan yang sebelah kanan. Kalau bisa ngambil pakai tangan kanan juga tidak ada masalah. Mau mengambil pakai tangan kiri juga tidak ada masalah. Jadi yang pertama kali dimulai sebelah kanan. Dan itu dimulai dari setelah berwudu. Setelah berwudu baru antum mulai proses mandinya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti mulai dari kepala terlebih dahulu. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari wudu kemudian kepala terlebih dahulu. Jadi bukan tubuh dulu sebelah kanan sebelah kiri, bukan, tapi kepala terlebih dahulu. Kepalanya berarti ambil air sedikit saja ya, jangan banyak, sedikit saja. Yang penting bisa untuk membasahi tangan antum, kemudian masuk ke dalam kulit kepala itu dulu. Kulit kepala sudah dipastikan, barulah mengguyurkan air, kemudian 3 kali untuk yang kepala, kemudian yang badan juga antum mulai dari sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu, yang Anda dapati hadisnya memang kepala terlebih dahulu, bukan badan duluan. Allah. Enggak ada pesaing, tenang. Mengenai berkumur, itu cukup pas di awal yang butuh, atau nanti kalau pas menyeluruhkan air itu berkumur lagi, harus berkumur lagi. Berkumur lagi. Yang wajib yang berkumur lagi yang pas mandi sebenarnya. Kalau lupa semoga yang wudunya menggantikan seperti itu. Tapi pada asalnya yang wajib pas yang mandi. Karena wudu di situ hukumnya sunnah. Tapi karena mandi ini tidak harus urut, ya. Jadi seakan-akan wudu karena duluan, berarti mulut sudah duluan gitu kan, sebelum bagian tubuh yang lain. Insyaallah bisa. Tapi yang wajib aslinya yang pas mandi. Sedangkan kalau sudah pas wudu dia berkumur, berarti pas mandi sudah nggak wajib lagi. Aslinya yang wajib yang pas mandi aslinya. Jadi kalau pas mandinya lupa tapi pas wudu sudah dilakukan, Allahu a'lam seperti itu sudah menggantikan. Sebagaimana mencuci tangan 3 kali. Perhatikan perkataan muallif sebentar yang kamil. Wa yaghsilu yadayhi thalathan kama fil wudu. Ya, yang sifatul ghuslil kamil, sifat mandi yang sempurna. Perhatikan, an yanwiya, ketemu? Thumma yusammiya,
ya, raf'al hadathi wa istibahat as-salati wa nahwiha thumma yusammiya, ya enggak? Wa hiya hunaka wudu tajibu ma'a dzikri wa tasqutu ma'a sahwi. Ada udah ketemu? Ketemu enggak? Wa sifatul ghuslil kamil, ya, kita ulangi. Wa sifatul ghuslil kamil ay al-mustamil 'ala al-wajibat was sunan. Ketemu enggak? Hah? Ketemu enggak? Sing bener kayong pada neng-nengan ka apa sih? Aja neng-nengan oh. Ketemu ya? Tayyib, an yanwiya raf'al hadathi aw istibahat as-salati aw nahwiha thumma yusammiya wa hiya hunaka wudu tajibu ma'a dzikri wa tasqutu ma'a sahwi. Ketemu sudah? Tayyib. Wa yaghsilu yadayhi thalathan. Perhatikan. Dan mencuci tangannya 3 kali kama fil wudu. Seperti dalam wudu. Wa huwa huna akad, di sini lebih ditekankan li raf'il hadathi anhuma bidzalik, karena bisa untuk mengangkat hadas. Padahal ini belum masuk proses wudu, belum masuk proses mandi, ya enggak? Tapi bisa mengangkat hadas. Karena apa? Karena tidak wajib urut ketika mandi janabah. Nah, jadi berarti pertanyaannya masalah berkumur. Kalau wajib aslinya itu ketika mandi, ya enggak? Tapi karena dia melakukan sunnah wudu secara sempurna, maka sudah digantikan posisinya oleh wudu tersebut untuk berkumur, sehingga berkumur pas mandinya sudah tidak wajib lagi. Sudah tidak wajib lagi. Wallahu a'lam. Yang nampak seperti itu. Berikutnya ada lagi. Monggo. Nah, sahih. Haid, nifas dan janabah. Perbedaannya cuma di masalah kepala saja. Nah, kepala tadi kita sudah sampaikan. Iya. Yang wajib bagi seorang wanita kalau mandinya disebabkan haid dan nifas itu seluruh bagian kepala. Kulit kepalanya, rambut bagian luarnya, rambut bagian dalamnya, dan perhelai rambutnya juga. Wa tamassyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menyisir rambutnya dengan air. Usahakan dengan prasangka kuat bahwasanya air sudah mengenai seluruh bagian rambut itu untuk haid dan nifas. Adapun untuk janabah yang wajib adalah kulit kepala bagi seorang wanita dan bagian luarnya saja. Jadi enggak harus kelebes semuanya, enggak. Cukup kulit kepala dan bagian luarnya. Ini wanita untuk janabah. Tapi kalau janabah seorang wanita ingin melepas ikatan rambutnya kemudian dibasahi semua juga boleh. Juga boleh, tapi membebani seperti itu, masyaqqah. Karena terus berulang. Adapun yang lain sama saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? La ba'sa. Boleh, la ba'sa. Kita sudah ambil di awal tentang babul miyah, ya enggak? Air panas apakah merubah sifat tahuriyah? Tidak sama sekali, ya. Air yang panas, baik panas asli, baik panas buatan sama, tidak merubah sifat tahuriyahnya air, tidak masalah. Lebih enak apalagi lagi musim dingin. Ada lagi? Fadhal. La ba'sa. La ba'sa. Tapi dikhawatirkan mandinya tidak selesai-selesai. Baik, ini mau dicukupkan? Sudah cukup pusing, capek atau mau lanjut bab tayamum kira-kira? Cukup. Gimana jumhur? Bagaimana jumhur? Gimana Pak Harto?
Kasihan malam-malam. Oh iya cocok. Tapi berarti prakteknya kita tunda sampai di lokasi. Jadi kita habiskan bab tayamum, kemudian bab izalatun najasah, kemudian babul haid kemarin ada yang usul juga nggak perlu karena para laki-laki tidak mengalaminya. Gimana? Perlu, Pak. Ya sudah. Berarti tinggal 3 bab, kemudian kita selesai kitab taharah, bisa ujian, ya enggak? Kemudian padahal ujian yang kemarin belum. Anda cepet. Ini udah pendek-pendek nih. Bab tayamum 1, 2, 3, 4. Bab tayamum cuma 5 lembar. 1, 2, 3. Bab izalatun najasah cuma 3 lembar. Babul haid 1, 2, 3, 4, 5. Babul haid cuma 5 lembar. Babul haid sudah 5 pertemuan belum selesai. Yang hari Ahad. Hari Ahad babul haid sampai pertemuan kelima belum selesai, tapi hampir. Insyaallah tinggal pertemuan terakhir insyaallah. Jadi sekitar 6 pertemuan lah atau 7. Sebenarnya tergantung ya, itu enggak tergantung dari sini juga, terkadang juga misalnya kalau antum langsung paham semua itu enak. Cepet bus paham. Nah, itu cepet. Cuman kan kita melihat antum kadang kelihatan pusing, ya enggak? Jadi perlu diulangi lagi. Jadi bukan anak pengen lama enggak sama sekali enggak. Anak pengennya sih cepet. Cuman nanti malah diprotes karena terlalu cepet. Ya terserah antum mau model cepet langsung sikat apa kayak biasa aja seperti ini ngobrol. Yang penting mandinya jangan terlalu lama aja. Gitu aja. Iya. Dikhawatirkan besoknya izin ke berangkat kerja, itu bahaya. Thayyib. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babul ghusl, berarti bab bersuci dari hadas kecil sudah, bersuci dari hadas besar juga sudah. Tinggal kalau alat bersucinya enggak ada, ya enggak? Kan urut, kita belajar air, kemudian wadah air, ya enggak? Kemudian ada berwudu, kemudian sunnah-sunnah berwudu, kemudian mandi janabah. Kemudian kalau airnya enggak ada, kemudian bagaimana cara bersucinya? Lah itulah bab namanya bab tayammum. Kemudian juga bab izalatun najasah. Nanti kita sampai bab izalatun najasah. Karena tidak semua najis ketika najisnya hilang, hukumnya juga hilang enggak semuanya. Contohnya najis apa? Contohnya najisnya anjing. Contohnya najisnya anjing, ya enggak? Dia harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan pasir, dengan turab. Logikanya padahal biasanya terjadi dicuci 1-2 kali sudah hilang, betul enggak? Ketika antum diperintah 7 kali berarti ada najis yang namanya hukmiyah. Hukumnya masih ada meskipun barangnya sudah tidak ada. Itu dia masalahnya. Jadi tidak semua najis ketika wis langka ya wis langka. Loh, kata siapa? Belum tentu. Buktinya ada di masalah anjing. Najisnya harus dicuci sebanyak 7 kali. Padahal 2-3 kali terkadang najisnya sudah hilang, ya enggak? Menandakan ada najis yang sifatnya hukum. Hukumnya belum hilang padahal barangnya sudah hilang. Seperti itu. Nanti insyaallah kita akan belajar juga di bab izalatun najasah, beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.